wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang belum berangkat atau nggak berangkat gitu? Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan berangkat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya kemarinnya sudah menyiapkan doa, sudah memimpin. Sekarang tinggal giliran ibu, kita gantian ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Kenapa sih kita tuh sebelum melakukan pelajaran, sebelum memulai hal sesuatu, kita tuh harus berdoa? Ada yang bisa jawab? Iya benar, kita harus berdoa itu untuk memudahkan, untuk meminta dilancarkan semua segala urusannya, untuk agar kita itu selalu diberi kesehatan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, dan supaya kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum kita mulai atau masuk ke pelajaran inti, kita sama-sama bernyanyi yuk. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Ayo semuanya berdiri. Oke. Udah semua? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Udah, sekarang boleh duduk semua ya anak-anak. Nah, sekarang semuanya coba berdiri dulu lagi. Ibu mau meriksa siapa nih yang nggak rapi, terus bajunya nggak dimasukin, kukunya panjang. Ibu mau lihat sama kebersihan kelas, tadi ada yang piket apa enggak. Coba ya, ibu lihat ya. Semuanya udah bersih ya. Alhamdulillah juga pada piket, ngebersihin kelas. Sekarang kalian boleh duduk lagi. Nah, kita tuh harus seperti itu. Kita harus menanamkan pentingnya rasa kebersihan, terus peduli akan kebersihan terhadap lingkungan kita, supaya kita itu terhindar dari penyakit. Nanti kalau misalnya kita kelasnya kotor, banyak sampah, kukunya panjang, baju gak dimasukin, kita nggak nyaman untuk memulai pelajaran, semua kita nggak nyaman. Jadi ibu harap untuk kedepannya selalu seperti ini ya anak-anak. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, kita mau belajar tentang apa sih? Benar, indahnya kebersamaan ya. Terus tentang kalau subtema 1 itu apa yang di buku? Ada yang bisa jawab?
Iya benar, keberagaman budaya bangsaku. Kenapa sih kita harus harus mempelajari keberagaman budaya di suatu daerah? Iya, yang pertama menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, memupuk sikap toleransi. Yang ketiga, meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Yang keempat, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas negara Indonesia ini. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi, tidak membedakan suku, ras, warna kulit, terus apalagi tuh bahasa daerah, terus kebiasaan-kebiasaannya. Kita harus saling toleransi ya. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus melakukan kegiatan literasi agar menambah pengetahuan kita, supaya pengetahuan kita lebih maju dan berkembang ya. Nah, sudah kegiatan literasinya sudah. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran tentang keberagaman suku daerah yang ada di Indonesia, kita nyanyi lagu daerah dulu ya. Mau nyanyi lagu apa? Canggat Agung? Ya udah, kita nyanyi Canggat Agung tapi berdiri supaya lebih semangat lagi ya. Udah semua? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sesat agung saiwalai, talo buta canggat, gawi adat tano tego, cakap pepadun adat budaya Lampung, naya temon ragam wai wano, Jepana Garudano rato sai batin, Canggat Agung, Canggat Agung, mulai batangan, dilam kutomaro, dilam kutomaro, majembu sanding, kawi adat Lampung, kawi adat Lampung, jajamanto, lapangan jamu-jamu, ngalestariko adat Lampung. Nah, sekarang kita buat kelompok ya, kita berdiskusi. Kelompok yang kemarin saja ya. Sekarang kita buka halaman 28. Nah, kita baca sama-sama ya. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Itu di situ ada dijelasin. Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, sekarang kita bekerjakan tabel yang ada di situ ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti setelah itu kita diskusikan bersama ya. Tadi Ibu udah lihat satu persatu ya punya kalian.
Tadi ibu udah keliling tiksa satu persatu, sudah banyak yang betul, tapi kita ambil satu aja ya untuk sebagai contoh. Kita pakai yang Pak Made ya. Kita baca bersama-sama ya. Pak Made asalnya dari Bali, terus bahasanya bahasa daerah suku Bali. Makanannya itu makanan khasnya bebek betutu. Terus alat musiknya ada gengceng, gamelan, bumbang. Pakaian daerahnya itu biasanya disebut payas ageng, payas madya, payas alit, payas jangkep. Terus tariannya tuh ada legong, kekak, pendet. Nah, untuk kebiasaannya biasanya kalau di Bali itu ada yang namanya sabung ayam, tapi sana bilangnya tajen. Tapi itu bukan untuk judi ya, itu sebagai untuk melestarikan adat di sana, tapi bukan untuk judi. Kalau di sana sudah dilegalkan, tapi kalau untuk di daerah lain sebenarnya tidak boleh, karena itu untuk melestarikan kebudayaan saja. Nah, jika sudah, sekarang kita buka halaman 29, kita baca sama-sama tentang siap menghadapi musim hujan. Kita baca ya. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, setelah membaca, kita bersama-sama mengerjakan tugas yang ada di halaman 31 ya. Kita kerjakan bersama-sama. Yang nomor 1, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Ya benar, gotong royong membersihkan selokan. Terus yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Mengapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Membersihkan selokan, ya benar. Agar tidak terjadi banjir, ya. Lanjutnya nomor 3, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Dia bisa jawab? Ya benar. Gotong royong itu termasuk untuk mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi agar kita menjadi lebih rukun, lebih bisa menghargai satu sama lain. Ya, seperti itu. Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Manfaatnya apa? Ya, agar kampungnya bersih, agar selokannya tidak kotor, agar tidak terjadi banjir. Ya, nomor 5, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Kalau misalnya tidak mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, nanti yang ada akan timbul kesenjangan. Terus satu sama lain tidak kenal. Setelah itu kampung akan menjadi kotor dan tidak selokannya tidak bersih. Nanti yang lainnya akan seperti yang ada di Jakarta, di kota-kota seperti itu akan menjadi banjir. Nah, sekarang kalian tahu kan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Terlebih kita harus mengutamakan sikap toleransi terhadap lingkungan sekitar kita. Entah itu kebersihan, entah itu terhadap orang lain, terutama bagi orang yang lebih tua daripada kita ya. Ibu sekarang mau tanya,
contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu apa contohnya? Ada yang bisa jawab? Ya, seperti tadi, gotong royong, terus ronda malam, itu salah satu pencerminan sikap persatuan dan kesatuan antar sesama orang yang ada di daerah kita, yang ada di lingkungan kita, seperti itu ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, apa saja yang telah dipelajari pada pertemuan pagi ini? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Kita harus mengutamakan sikap peduli, toleransi terhadap sesama tetangga ya, tetangga, atau yang biasanya kita tetangga itu kan kita beda daerah, suku, dan pasti kebiasaan kita akan berbeda-beda, tapi kita harus selalu mengutamakan sikap toleransi, nggak boleh membeda-bedakan ya. Terus bagaimana warga di lingkungan sekitar mengutamakan persatuan dan kesatuan? Seperti mungkin ada ibu-ibu PKK, terus Karang Taruna bisa jadi kan itu untuk menumbuhkan sikap peduli satu sama lain. Jika ada apa-apa sudah ada PKK, Karang Taruna. Terus untuk kebersihan ada gotong royong. Terus apa lagi? Ya benar, seperti itu. Seperti ronda malam itu juga itu untuk menjaga keamanan lingkungan kan, itu sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menghargai, peduli terhadap lingkungan sekitar. Setelah ini kalian sampai rumah, kalian tanya kepada orang tua kalian, bagaimana sih cara menghargai, peduli terhadap kakak, adik, ibu, ayah, menghargai di lingkungan keluarga. Nah, kita tadi sudah mempelajari semuanya tentang keberagaman, harus saling menghargai, harus saling peduli. Di sini ibu cuma mau bilang kita itu bukan hanya peduli, menghargai antara hanya orang tua, hanya orang yang lebih tua dari kita, itu nggak boleh. Sama teman, adik, terus teman sebaya kita yang lebih kecil mah kita harus juga saling peduli. Kita harus menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi terhadap orang-orang yang entah itu lebih tua, lebih muda, itu kita harus saling menghargai ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ibu mau kalian semua berdiri dulu. Lihat di samping kanan kiri kalian ada sampah nggak? Kalau ada, diambil, dibuang ke kotak sampah dulu ya. Diambil, itu yang ada yang kotor atau misalnya ada yang sampahnya tertinggal kertas, tolong diambil. Sudah? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Tadi kan ibu yang mimpin doa, sekarang ibu juga yang harus nutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari ibu, maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.